Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustazah semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Budaya Melayu Riau bab 2, yaitu tutur sapa dalam keluarga inti. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ananda masih bersama Ustazah Eka Iramadhani dalam pelajaran Budaya Melayu Riau kali ini. Nah, Ananda, hari ini kita belajar apa ya? Dalam keluarga ada orang tua dan anak. Anda masih ingat bukan tentang keluarga Hanim? Ya, Hanim memiliki 2 orang saudara, yaitu Kak Salma dan Hamdan. Nah, mereka bertiga adalah saudara kandung. Mereka memiliki ayah dan bunda yang sama. Jadi, keluarga itu terdiri dari ayah bunda atau orang tua dan anak-anak. Nah, mereka disebut juga keluarga inti. Jadi, keluarga inti itu apa? Ya, keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, bunda, dan anak. Biasanya keluarga inti ini disebut juga keluarga utama. Nah, Ananda, ayah bunda disebut orang tua. Orang tua harus atau mesti kita hormati. Setiap perkataannya wajib kita dengarkan. Anak yang berbakti akan terlihat dari caranya bertutur sapa, bertutur kata, dan bersikap kepada orang tuanya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara bertutur sapa, bertutur kata, dan bersikap kepada orang tua. Yang pertama adalah bagaimana cara bertutur sapa kepada kedua orang tua kita. Ayah dan bunda adalah orang tua kita. Kita harus hormat dan patuh dan taat kepada ayah bunda. Dengan begitu, kita patut disebut anak yang berbakti. Tanda bakti kita akan dapat dilihat dari tutur sapa pada ayah bunda. Misalnya, bicara lemah lembut dan menyapa ayah bunda dengan panggilan yang patut. Tutur sapa adalah panggilan atau bahasa sapa kepada orang tua. Bagi masyarakat Melayu Riau, sapaan pada orang tua disebut bahasa mendaki. Karena tutur sapa atau sapaan kepada orang tua menunjukkan rasa hormat dan rasa kasih sayang. Nah, berikut adalah tutur sapa kepada orang tua pada saat sekarang ini yang sering kita dengar. Misalnya, ayah, bunda, papi, mami, papa, mama, abi dan umi, bapak dan ibu, atau daddy dan mom. Dibandingkan dengan sapaan orang Melayu dahulu, nah pada zaman dahulu atau sekarang pada masyarakat Melayu biasanya orang tua bisa disapa ayah ibu, pak dan mak, apa dan ama, bah, emak, abah dan oma, atau abah dan monde. Nah, demikianlah perbedaan dari sapaan zaman sekarang dengan sapaan orang Melayu dahulu. Ananda kira-kira menyapa orang tua dengan panggilan apa? Apakah ayah bunda, abi dan umi, abah dan oma, atau ayah dan ibu?
Tutur sapa terhadap orang tua bukan sekedar kata panggilan kepada ayah dan bunda saja, melainkan kita juga harus mengiringinya dengan cara bersikap dan bertutur kata yang baik. Bagaimana ya cara bersikap dan bertutur kata yang baik kepada orang tua? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, cara bertutur kata yang baik kepada orang tua. Ketika dipanggil oleh orang tua, kita tidak boleh langsung menjawab ya. Datangi dulu, barulah dijawab panggilannya. Iya ibu, iya ayah. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh menjawabnya dalam keadaan atau sedang berteriak. Ya bu, saya di sini. Tidak boleh ya. Datangi terlebih dahulu ayah atau bunda yang memanggil kita. Barulah dijawab panggilannya. Yang kedua, ketika kita memiliki keinginan, kita tidak memaksakan kehendak dan merengek berlebihan. Kita harus memintanya dengan sopan. Sehingga ayah dan bunda akan bersedia mengabulkan keinginan kita. Jika kita memintanya dengan tutur kata yang baik. Selanjutnya, ketika mencari dan memanggil orang tua, kita tidak boleh berteriak. Kita harus dengan suara yang biasa saja dan tidak boleh berteriak. Kemudian, saat berbicara pada ayah dan bunda, sudah tentu Ananda harus berbicara dengan lemah lembut, tetapi tetap jelas terdengar. Demikian cara bertutur kata kepada orang tua kita. Diingat ya Ananda. Selanjutnya, bagaimana cara bersikap kepada kedua orang tua? Yang pertama, biasakanlah minta izin ketika Ananda keluar rumah. Misalnya, ketika hendak berangkat sekolah ataupun ingin bermain bersama teman. Yang kedua, menghulurkan salam dan mencium tangan ayah bunda ketika akan keluar rumah atau baru tiba dari luar rumah. Jangan lupa juga mengucapkan salam ya. Kemudian ketika Ananda duduk, Ananda tidak boleh duduk lebih tinggi dari orang tua. Misalnya, ketika ayah bunda duduk di lantai, maka kita tidak boleh duduk di kursi. Duduklah di lantai juga bersama kedua orang tua. Nah, yang terakhir, minta izin ketika melintas atau lewat di depan ayah bunda. Bagaimana caranya? Badan kita rendahkan sambil tangan kanan dijuntaikan ke bawah. Sebagai isyarat kita meminta lewat atau meminta jalan. Apakah Ananda bisa menerapkan cara bersikap ini kepada orang tua? Insya Allah, karena Ananda adalah Ananda solehah. Insya Allah ya Ananda. Kemudian kita juga akan membaca tunjuk ajar Melayu tentang bagaimana bertutur kata, bertutur sapa, dan bersikap kepada orang tua. Dengarkanlah Ustazah membacakannya. Anak yang tahu asal jadinya, yang tahu membalas guna. Cakapnya berhingga-hingga, baiknya berpada-pada. Duduk tahu kan dirinya, tegak tahu kan marwahnya. Sifatnya berpatut-patut, patut bergaul sama sebaya, patut duduk dalam majelis. Nah, itu adalah ciri-ciri Ananda yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Selanjutnya ada pantun nih tentang berbakti kepada orang tua. Kecilnya cecilak padi, besarnya cecilak coklat. Kecilnya anak duduk mengaji,
besarnya berdiri sholat. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri anak soleh dan soleha. Semoga Ananda nanti menjadi anak yang berbakti dan soleh-soleha. Nah, Ananda hari ini akan mendapatkan tugas atau latihan, yaitu tuliskanlah tutur sapamu kepada kedua orang tuamu. Nah, Ananda memanggil apa kepada kedua orang tua? Apakah ayah bunda, papa dan mama, abah dan emak, atau papi dan mami? Silahkan tuliskan jawaban Ananda di buku latihan budaya Melayu Riau. Kemudian hasilnya Ananda kirim melalui WA kepada Ustazah. Nah, Ananda, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.